lingkungan terdekat tuh gimana sih gitu kan ya. Terus apalagi yang bisa dibahas dari social penetration theory nanti akan dikupas sama Kanita nanti, akan dibawakan ini juga, studi kasus juga aku lihat PPT-nya di akhir. Ada studi kasus juga nanti yang bisa kita sharing dan apa ya, teman-teman juga cari contohnya kita sama-sama nanti yang tergolong social penetration theory itu seperti apa. Seperti biasa juga biasanya aku akan ngegiring teman-teman untuk ngebahas konteksnya di dunia internet, di media sosial itu seperti apa sih sekarang gitu kan. Oke, kalau gitu siapa yang mau share? Miss, sebentar ya Miss. Oke, coba di-share apakah udah bisa atau belum ya settingannya ya? Harusnya sih udah sih. Oke, udah bisa ya, adusnya karena dia ya? Sebentar ya Miss. Oke, waktu dan tempat ke Kak Nadia sama Kak Anita, saya persilakan ya. Silakan senyaman mungkin presentasinya, seleluasa mungkin kita saksikan bareng-bareng ya teman-teman ya. Silakan. Selamat malam Miss Indah dan teman-teman semua. Sebelumnya izin mempresentasikan social penetration theory dari kelompok 2 dari anggota yang dari kelompok yang beranggotakan Nadia Paramita dan Fatma Yunita. Slide pertama bisa dijelaskan oleh Kanita. Oke, thank you Nadia. Selamat malam Miss Indah sama teman-teman semuanya. Jadi untuk di slide pertama ini, kita masuk ke pengertian social penetration theory dulu. Social penetration theory itu tuh dikembangkan sama salah satu dua orang apa namanya tokoh yang bernama Altman sama Taylor. Jadi kalau secara definisinya, social penetration theory itu melakukan penelitian tentang ikatan sosial pada berbagai jenis pasangan. Jadi teori ini itu menggambarkan pola perkembangan hubungan, yaitu sebuah evolusi yang mereka sebut sebagai social penetration. Jadi social penetration itu proses pembentukan hubungan mana individu bergerak dari komunikasi yang bersifat dangkal menuju ke komunikasi yang lebih intim. Menurut Altman sama Taylor ini, keintiman itu nggak hanya terbatas pada keintiman fisik, tapi juga mencakup dimensi intelektual dan emosional, serta sejauh mana sih pasangan sejauh mana pasangan berbagi aktivitas. Jadi poin pentingnya itu tentang social penetration theory itu proses social penetration mencakup perilaku verbal yang meliputi kata-kata yang digunakan, perilaku nonverbal seperti bahasa tubuh, senyuman dan lain-lain, serta perilaku yang terkait dengan lingkungan seperti jarak antar individu dan objek fisik di sekitar mereka. Boleh lanjut, Mat? Bisa disimpulkan tentang social penetration theory ini, keterbukaan dan komunikasi yang mendalam adalah kunci utama hubungan yang bermakna. Ini dikutip dari Irwin Altman dan Dalmas A. Taylor. Sekarang kita masuk ke assumption of social penetration theory atau asumsi social penetration theory. Asumsi social penetration theory itu apa? Jadi itu ini disebut sebagai stage theory. Jadi banyak diterima oleh para ahli komunikasi karena pendekatannya yang sederhana dalam menjelaskan perkembangan hubungan. Kalau di buku itu yang dikutip dari West and Turner ada 4 asumsi utama dalam teori SPT ini, social penetration theory. Yang pertama itu hubungan itu berkembang dari dangkal menuju ke intim atau non-intimate to intimate. Jadi komunikasi dalam hubungan biasanya itu dimulai dari hal yang superficial atau tidak intim, lalu perlahan menjadi lebih dalam dan personal. Contohnya itu
Biasanya sering kita temuin saat kencan pertama, kalau merujuk ke contoh yang ada di buku, di situ kalau Jason sama Alice hanya membahas hal-hal ringan seperti kehidupan sebagai single parent. Mereka belum membahas hal yang sangat pribadi. Terus walaupun terlihat sepele, percakapan awal ini itu penting karena membantu kita mengenal orang lain dan menjadi dasar perkembangan hubungan. Dan seiring berjalannya waktu, rasa canggung akan hilang dan hubungan bisa menjadi lebih dekat. Kalau misalnya contoh realitanya yang dekat, bagi teman-teman yang udah kerja, mungkin kayak hubungan dengan rekan kerja itu contohnya, kita nggak perlu tahu kehidupan pribadi mereka secara detail, tapi kita tetap perlu tahu tuh uh, cukup banyak personality-nya dia agar bisa bekerja sama dengan baik gitu biar smooth lagi kerjanya. Lalu yang kedua itu hubungan berkembang secara teratur dan bisa diprediksi sifatnya. Jadi social penetration theory ini menyatakan bahwa hubungan itu berkembang dengan pola tertentu yang cukup teratur dan bisa diprediksi, walaupun hubungan itu dinamis. Jadi kita itu bisa memprediksi mereka tuh nggak langsung bisa artinya hubungan itu tuh punya alur yang logis walaupun nggak selalu sama persis. Contoh misalnya orang yang sedang pendekatan nih, nggak mungkin mereka ujuk-ujuk tiba-tiba bawa orang yang baru dikenal, maksudnya orang yang sedang di PDKT ini langsung ke keluarganya, karena kan ini masih di tahap awal kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada hubungan bisa mundur atau penetration dan berakhir atau dissolution. Jadi di asumsi yang ketiga itu nggak semua hubungan itu berkembang terus. Jadi ada juga maju dan ada juga mundur atau bisa juga berakhir. Proses ini tuh kalau depenetration itu bisa definisinya itu hubungan bisa jadi kurang dekat atau dissolution, hubungan itu bisa berakhir. Prosesnya itu diibaratkan kayak alurnya tuh yang tadinya dari dekat tuh bisa jadi jauh atau enggak bisa berakhir gitu. Contohnya, misalnya kita punya salah satu teman nih, awalnya kita sering sharing, terus tiba-tiba ada konflik. Karena adanya konflik ini, jadinya kita jarang komunikasi dan bisa jadi akhirnya kita menjauh satu sama lain. Tapi depenetration ini tuh atau hubungan berakhir ini tuh nggak selalu akan berakhir sebenarnya. Jadi kadang konflik itu justru bisa memperbaiki hubungan atau membuat hubungan itu lebih kuat. Lalu yang asumsi keempat, self-disclosure adalah inti hubungan. Jadi maksudnya itu proses membuka diri dan berbagi informasi pribadi kepada orang lain. Jadi semakin seorang terbuka itu, maka hubungan bisa semakin terdekat. Contoh nih, misalnya aku tuh suka musik, contoh deh, misalnya aku suka sama idola Justin Bieber gitu kan. Ini hal yang biasa gitu kan. Terus kalau personalnya, aku pernah nih follow back sama Justin Bieber. Terus aku ketemu sama orang yang punya idola yang sama. Jadi kita bisa saling sharing di situ gitu. Terus hal yang biasanya lebih personal itu lebih berpengaruh dalam perkembangan hubungan. Tapi penting juga untuk memilih waktu yang tepat sama melihat situasi yang sesuai. Contoh yang gak tepatnya itu kayak mengungkap hal sensitif, padahal kita tuh belum deket-deket banget kayak gitu. Lanjut kan? Selanjutnya, dalam social penetration theory ini adanya analogi bawang, yaitu the onion analogi. The onion analogi ini mengartikan bahwa kepribadian manusia itu ibaratnya seperti bawang yang memiliki lapisan-lapisan. Jadi ada lapisan terluar hingga lapisan terdalam. Di lapisan terluar itu tentunya sebelum kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, kita tuh lebih ngobrol tentang informasi umum yang umumnya terlihat di diri kita. Lalu setelah mungkin dekat dengan lawan bicara, kita mulai membicarakan hal-hal pribadi yang menyangkut perasaan, pengalaman, dan nilai hidup. Lalu dari lapisan-lapisan itu timbulnya hubungan yang berkembang ketika secara bertahap itu membuka lapisan yang dilalui oleh self-disclosure.
Selanjutnya, self-disclosure itu memiliki 2 dimensi, yaitu breadth atau keluasan dan depth kedalaman. Jadi keluasan itu lebih mengacu pada tingkat keintiman dari topik yang dibahas dalam suatu hubungan. Jadi dalam berkomunikasi dengan lawan bicara kita, itu kita melihat tingkat keintiman topik yang dibahas dalam suatu hubungan tersebut. Lalu kalau kedalaman itu mengacu pada jumlah berbagai topik yang dibahas dalam hubungan. Pada awal hubungan itu tentunya biasanya terjadi keluasan dan kedalaman yang lebih dangkal karena kemungkinan besar itu disebabkan keduanya tidak terlalu membahas topik dan apa yang mereka diskusikan itu sifatnya kurang intim atau kurang dekat. Nah, tapi seiring hubungannya itu bergerak menuju ke intiman atau hubungannya itu lebih dekat lagi, maka akan memiliki topik yang lebih luas dan lebih dalam. Selanjutnya ada guidelines di self-disclosure itu. Jadi dalam self-disclosure kita tuh harus mempertimbangkan lawan bicara kita, apakah orang tersebut itu penting bagi kita dan apakah risiko yang kita komunikasikan terhadap lawan bicara itu ada risikonya masih masuk akal, dan apakah jumlah dan jenis cerita yang kita ceritakan pada lawan bicara itu sudah tepat, dan apakah yang kita ceritakan itu nyambung dengan situasi saat kita berkomunikasi, dan apakah lawan bicara kita juga ingin cerita balik kepada kita, dan apa dampak yang akan kita komunikasikan kepada lawan bicara, dan mungkinkah akan ada kesalahpahaman dari latar belakang budaya dari lawan bicara tersebut. Jadi dalam self-disclosure itu, jika kita menginginkan adanya timbal balik dalam keterbukaan, maka kita juga harus berusaha untuk membangun kepercayaan dari lawan bicara kita juga, dan juga kita mempercayai mereka. Oleh karena itu, tujuan dari self-disclosure itu untuk melakukannya secara bijaksana dan juga tepat. Selanjutnya ada stage of social penetration atau tahapan dalam social penetration ini yang meliputi orientation, exploratory, effective exchange, dan yang terakhir itu ada stable exchange. Di tahap orientasi itu kita membuka sedikit demi sedikit hal-hal yang bersifat pribadi kepada orang lain, tapi belum bersifat intim. Nah, lalu di tahapan kedua atau exploratory affective exchange itu di tahap ini kita itu memiliki ketertarikan antar individu yang dimana perlahan munculnya kepribadian individu masing-masing. Dan yang tahap ketiga itu ada effective exchange, di mana komunikasi kepada lawan bicara kita itu kita akan lebih spontan dan akan menunjukkan kedekatan satu sama lain. Dan yang terakhir ada stable exchange, yang dimana hubungan tersebut sudah berada di tahap yang sangat dekat, yang sudah bertukar perasaan dan pikiran, dan menimbulkan kepercayaan dan keterbukaan terhadap lawan bicara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kanita. Masih ke-mute. Masih di-mute ya. Maaf. Oke, selanjutnya kita masuk ke social exchange yang berhubungan dengan relational cost dan rewards. Jadi itu social penetration theory itu didasarkan pada beberapa prinsip dan teori lain tentang perkembangan hubungan, terutama social exchange theory. Ini tuh dikutip dari Thibault dan Kelly yang ada di buku di West Turner. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial itu melibatkan pertukaran yang dapat menimbulkan kewajiban di masa depan dan memiliki pengaruh besar terhadap hubungan sosial. Jadi hubungan di sini tuh adalah proses pertukaran antara keuntungan atau reward dan kerugian atau cost, di mana tuh orang akan menilai keseimbangan antara
pengalaman positif dan negatifnya mereka yang disebut juga sebagai reward dan cost ratio. Jadi reward itu tuh apa sih? Reward atau keuntungan ini itu hal-hal yang dalam hubungannya menimbulkan perasaan positif seperti kebahagiaan, kepuasan, kenyamanan, dukungan, perhatian kayak gitu. Lalu cost itu sendiri apa? Cost itu atau kerugian itu biasanya tuh hal-hal yang menimbulkan perasaan negatif kayak stres, terus frustasi, perasaan gak nyaman, konflik, terus perasaan tidak aman kayak gitu. Jadi yang mau disampaikan di sini itu prinsipnya adalah jika reward itu lebih besar daripada cost-nya, maka hubungan itu cenderung berlanjut. Namun jika cost atau kerugian itu sendiri lebih besar daripada itu bisa berpotensi berakhir. Lalu ada juga nih insight penting dari teori social penetration ini. Jadi di awal hubungan itu reward and cost itu lebih berpengaruh di awal hubungan atau penilaiannya itu sangat sensitif gitu. Yang kedua itu hubungan yang sudah lama itu lebih tahan konflik biasanya atau lebih stabil. Jadi satu konflik itu nggak langsung bisa merusak hubungan, tapi bisa jadi kedua orang tuh bisa saling menguatkan kayak gitu, atau bisa saling memahami satu sama lain. Dan yang terakhir itu bersifat subjektif. Jadi itu persepsi itu bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi apa yang contohnya itu seperti kayak apa yang dianggap cost oleh satu orang itu bisa jadi reward bagi orang lain. Contohnya nih kayak kita punya pasangan yang posesif. Itu bisa jadi dua persepsi. Contohnya posesif itu bisa dianggap sebagai bentuk perhatian atau reward, atau juga dianggap mengekang atau cost itu tadi sendiri. Gitu. Boleh lanjut, Kak? Oke, selanjutnya ada contoh kasus dari social penetration theory. Itu kami mengambil contoh pada lingkungan kos di mahasiswa. Di tahap orientation, pada awalnya hubungan antar mahasiswa itu dimulai saling memperkenalkan diri dengan membahas hal-hal yang bersifat umum seperti jurusannya apa dan latar belakang pendidikannya sebelumnya bagaimana. Lalu pada tahap kedua itu tahap exploratory affective exchange yang dimana hubungan tersebut mulai berkembang dan mereka mulai berbagi informasi yang lebih personal atau yang lebih bersifat intim seperti kota asalnya dari mana, lalu pengalaman sekolahnya juga bagaimana. Lalu pada tahap ketiga affective exchange itu hubungan mulai meningkat melalui aktivitas bersama di luar akademik seperti makan bersama dan berbagi cerita yang melibatkan perasaan dan kepercayaan. Lalu pada tahap stable exchange itu mereka mulai mencapai kedekatan yang cukup kuat dan saling memahami dan juga saling mendukung. Jadi pada akhirnya hubungan mereka itu sudah mencapai tahap stabil di mana mereka sudah kedekatannya sudah cukup kuat, saling memahami dan saling mendukung. Jadi interaksinya itu tidak terjalin tidak hanya rutin tapi juga menunjukkan adanya kepercayaan dan juga keterbukaan yang mendalam antara keduanya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama Kak Nadia, Kak Nita. Boleh di stop share dulu, Kak Nadia. Miss, maaf. Bisa? Di stop share aja. Ada biasanya
merah-merah gitu. Nah, oke. Supaya aku bisa melihat wajah-wajah teman-teman yang lain dulu gitu ya. Oke, terima kasih Kak Nadia sama Kak Nita presentasinya. Jadi, lapisan bawang kita bahas semakin dekat. Ini menjadi pertanyaan, nanti semakin pertemuan-pertemuan menuju UAS, sejauh mana kita mendekatkan diri satu sama lain ini di kelas ini ya kan? Kan teori ini bilang begitu ya? Teori ini bilang sejauh itu ya, tapi pertanyaannya kemudian lagi, bagaimana teori ini memandang sebuah kesuksesan dalam hubungan? Apa yang bisa dikatakan sukses? Bagaimana hubungan itu dikatakan sukses dalam teori ini gitu? Itu jadi bahan refleksi kita juga sama-sama gitu. Cuma sebelumnya untuk membahas itu pertanyaanku ya kemudian ya. Dari teman-teman ada yang mau mengkonfirmasi sesuatu dulu ke Kanita atau ke Nadia? Silakan. Ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi atau yang ada yang ingin melemparkan studi kasus baru gitu, silakan teman-teman. Ya udah, Nek Rauno, wes back to my question before berarti. Ya kan? Kan udah kebayang nih kayak kan. Sebenarnya balik lagi. Ya kan? Apa yang aku sampaikan tentang teori itu, apa yang aku sampaikan di awal tentang konsep dan teori itu, segala halnya kita semua udah ngerasain. Segala halnya itu memang manusia yang melakukan. Itu adalah tahap-tahap kita semua menjadi manusia. Cuma dinamain aja jadi social penetration theory, betul? Dikupas-kupasin aja jadi teori bawang dan segala macam gitu. Dan diteliti dan fenomena itu kemudian dikasih signifikasi namanya gitu. Ya kan? Jadi kan ketika belajar teori sosial itu kita reflektif ke diri kita masing-masing gitu ya. Nah, tapi kalau dari sudut pandang teori ini gitu ya, dari sudut pandangnya si Altman dan Taylor ini, pertanyaanku kemudian hubungan yang sukses didefinisikan di teori ini tuh seperti apa sih teman-teman? Dari yang teman-teman tangkap presentasinya Kak Anita sama Kak Nadia tadi. Hubungan yang sukses dari sudut pandang teori ini tuh apa? Yang gimana? Coba, ayo, siapa? Mungkin hubungan yang udah berhasil tadi kan ada kedalaman sama keluasan. Mungkin hubungan yang udah membahas topik yang luas dan juga kedalaman yang dalam gitu. Jadi ibaratnya kayak bawangnya udah sampai paling tengah gitu, core bawangnya gitu. Bukan cuma lapisan-lapisan luarnya aja. Oke, thank you Kak Talita. Berarti udah sampai dalam banget, udah luas banget, udah dalam banget gitu. Tidak hanya mencakup permukaan yang luas aja, tapi udah sampai nyurusuk ke dalam gitu ya. Walaupun pada dasarnya itu kayak wow, indah sekali, kenyataannya tidak seperti itu, ya kan? Nggak mungkin dalam tahap kita kecil dari TK, SD, SMP, SMA, hubungan kan tidak berkembang seperti idealnya social penetration theory itu kan. Makanya ada istilah depenetrasi itu tadi, ya enggak? Ada istilah depenetrasi itu tadi, ada istilah apa tadi Kak? Sorry. Hubungan yang berhenti itu kok aku lupa sih. Ada hubungan yang berhenti itu juga gitu. Jadi bagaimana Dissolution. Dissolution, betul. Bagaimana kita bisa bijak melihat bentuk hubungan itu sekarang. Gitu teman-teman ya. Oke, kalau teori ini bilang seperti itu, ini semua ada hubungannya. Nanti kayaknya kalau nggak salah 4 pertemuan yang deket-deket ini ada yang mengambil privacy management nggak, sama ada yang ngambil relational dialectics theory. Itu konsepnya masih semua interpersonal communication tuh konteksnya. Dalam satu alur hubungan ini kita bisa lihat dari semua teori. Kita udah belajar 2. Yang pertama kemarin di uncertainty reduction, ya kan? Kita bisa lihat di tahap mana social penetration ini URT ini terlihat di tahapannya social penetration theory. Ada yang nggak?
teman-teman bisa melihat di tahap mana yang jelas dari URT ini bisa masuk. Oke, tahap awal yang mana tuh Kak? Siapa tuh tadi yang jawab? Tahap awalnya di mana? URT itu posisinya bisa di mana ketika ada level-level hubungan yang didefinisikan oleh social penetration. Ada? Yuk, satu orang. Tadi udah bener di awal, tapi ada yang bisa elaborasi dikit dong. Awal tuh konteksnya seperti apa, kemudian bagaimana, apa yang tadi dijelaskan sama Kanita. Kanita sih yang jawab awal tadi kan, gitu. Cuman, ayo elaborasi dikit, apa yang bisa teman-teman pahami dari sana. Kalau sepemahaman saya, yang saya baca dari teori ini, di tahap awal itu maksudnya nggak masuk ke dalam ranah privasi. Jadi kita kayak cari tahu secara umumnya dulu kayak gitu. Kalau UR kan sebelumnya apa namanya? Kalau dari contohnya, misalnya kita masuk ke dalam suatu lingkungan yang baru, kita kan nggak kenal sama orang-orangnya. Jadi kita nggak bisa tuh ujung-ujung nanya-nanya hal yang personal things ke mereka. Jadi kita cari tahu dulu tuh luarannya mereka kayak gimana. Kalau misalnya seiring berjalannya waktu kita sama mereka, baru bisa deh itu masuk ke ranah yang personal kayak gitu. Halo. Oke, betul. Tahap paling awal, tahap orientasi, gitu kan. Seperti aku nanya kemarin, ketika teman-teman baru akan ketemu aku, persiapan teman-teman apa aja sih, gitu kan. Kalau sampai sudah di pertemuan ketiga, ya kita pertemuan ketiga ya ini ya, aku udah bisa nunjuk nih, oh Kanita nih, udah bisa nih, langsung jawab nih, gitu. Kemarin udah ketemu Ayu gitu, oh berikutnya aku bisa nunjuk-nunjuk nih, segala macam, karena udah mulai kenal, aku udah bisa melihat cara jawab kalian seperti apa, kayak gitu-gitu kan, gitu. Dan untuk mengenal, kita harus bergesekan apalagi kelasnya online begini gitu misalkan ya. Kalau nggak ngomong, aku nggak akan kenal kalian sampai at the end of the day gitu kan ibaratnya. Nah, itu posisi komunikasi dalam semua teori yang kita bahas di setiap pertemuannya gitu misalkan. Oke? Kebayang ya sampai sana ya. Bahkan social penetration theory gitu ya, disinggung juga social exchange theory. Teman-teman udah dapat belum ya social exchange apa di sekarang ya? Belum ya? Belum ya social exchange kalian belum ini ya? Oke. Social exchange itu melihat hubungan tuh dari sudut pandang ekonomi. Semakin gede cost-nya, semakin dia berkorban artinya. Gitu kan? Gitu kan? Oke, aku kayaknya ada di social exchange. Oke, berarti akhirnya wes nanti kok selama iki ora hubungannya karo gawean sing IT untuk tani. Tapi adewe sebenarnya sama ini bedanya sama Kanita karena aku ambil dari buku juga. Teori penetrasi sosial. Aku pengen ngerti deh Oke. Teori penetrasi sosial sangat dipengaruhi oleh teori pertukaran sosial or social exchange theory. Proses penetrasi sosial dipandu oleh penilaian yang dilakukan individu terhadap keuntungan si imbalan ini atau cost atau biaya dalam sebuah hubungan. Imbalan dilihat sebagai aspek positif dari hubungan itu, sedangkan biaya dilihat sebagai aspek negatif dari hubungan itu. Gitu. Kalau imbalan tuh kayak dukungan emosional, persahabatan, informasi yang berguna, segala bentuk dukungan deh. Hal-hal yang membuat kita senang dalam hubungan itu gitu kan. Nah, kalau cost-nya, kerentanan emosional, konflik, waktu yang terbuang itu dilihat sebagai cost. Bahkan di sini jelas, konflik itu dilihat sebagai cost, gitu. Konflik itu melelahkan dilihat di sini, gitu. Individu akan melanjutkan proses penetrasi sosial semakin terbuka dan intim hanya jika imbalan yang dirasakan lebih besar daripada biaya yang dirasakan. Jadi semakin happy, semakin senang, semakin menguntungkan, maka semakin dalam tuh lapisan bawangnya akan ditembus gitu. Jadi
kacamata teori dari social penetration ini satu spirit dia dengan URT dengan social exchange theory gitu. Oke? Sedangkan dia menyebutnya ketika hubungan itu mengalami kemunduran ada dua istilah. Lawannya penetrasi adalah depenetrasi. Depenetrasi masih di level agak mundur satu level gitu ya. Bukan langsung berhenti seperti yang disebut sebagai disolusi. Ya. Jika imbalan lebih rendah dari biaya atau jika terjadi pelanggaran kepercayaan gitu ya. Ini konsepnya ekonomi sekali sih social exchange theory ini. Hubungan dapat mengalami depenetrasi yang merupakan kebalikan dari penetrasi itu sendiri. Dalam depenetrasi, kedalaman dan keluasan pengungkapan diri jadi berkurang secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menyebabkan putusnya hubungan, gitu kan? Jadi di sini juga dilihat bahwa konflik itu ketidaknyamanan. Siapa teman-teman yang setuju dan merasa bahwa konflik itu adalah sesuatu yang tidak nyaman? Gimana pendapat teman-teman tentang konflik dalam sebuah hubungan? Aku pengen tahu dulu. Sesuatu untuk dihindari, Miss. Oke, sesuatu untuk dihindari. Keywords banget nih untuk konflik ya. Dihindari dari kata Lita. Ada lagi teman-teman? Hubungannya jadi renggang, Hubungannya jadi renggang, Kak Disti. Karena konflik. Oke, hubungan renggang, kemudian sesuatu yang dihindari. Coba reflect ke diri kalian sendiri. Ketika kalian berada dalam situasi konflik, gimana? Coba, teman-teman, gimana? Harus dihadapin. Oke, nggak boleh dihindari berarti. Lawannya Kak Talita berarti. Dihindari, dihadapi. Kayaknya kalau Talita lebih ke antisipasi sih, Miss. Kayak dia, tapi kalau udah konfliknya jalan, mau nggak mau harus dihadapin. Oke, berarti usahakan jangan ada konflik deh gitu ya. Oke, usahakan jangan ada konflik, tapi kalau sudah ada harus dihadapin. Tapi konflik itu bikin hubungan kita jadi renggang gitu. Tapi at reality nggak mungkin nggak ada konflik dong hubungan kita dalam hidup. Konflik itu terjadi karena apa sih? Gitu sekarang balik lagi aku tanya. Konflik itu terjadi biasanya karena apa teman-teman? Ini dari pengalaman aja ya, kita nggak usah bicara teori dulu segala macam. Reflect dulu ke pasangan gitu ya, kira-kira gue berkonflik sama pasangan gue karena apa ya? Perbedaan pendapat gitu ya. Apa gimana? Semua buka mic nih, Ayo. Dari perbedaan pendapat itu biasanya malah kadang semakin malah dekat gitu, karena jadi saling tahu apa yang dia inginkan dan kita inginkan gitu. Oke, sudah mulai ada satu sudut pandang yang berubah ini. Dari dihindari, dari ini, ternyata kita refleks dengan diri kita gitu ya, refleksi dengan diri kita terhadap emang refleksi terhadap hubungan bersama pasangan tuh bikin kita kayak jadi lebih wise gitu ya. Oh iya, ada satu hal yang bisa kita pelajari ya gitu ya Kak Disti ya. Hubungannya jadi renggang tapi ada hal yang bisa kita pelajari dari konflik itu karena kita lebih mengenal. Konflik itu membuat kita lebih kenal satu sama lain gitu. Oke, ada lagi nggak? Tadi banyak yang buka mic. Yo, apa sih sebenarnya penyebab konflik gitu kan? Komunikasinya kurang terbuka, Miss. Oke, komunikasi kurang terbuka. Itu gimana Kak Nadia kalau mau dielaborasi sedikit? Gimana Kak Nat? Elaborasinya gimana tuh? Mungkin kalau misalnya dalam suatu hubungan itu kan suka terjadinya konflik ya, Miss. Karena kita tuh kayak nggak tahu apa yang pasangan kita mau dan pasangan kita tuh biasanya juga kurang paham apa yang kita mau gitu, Miss. Kayak ada sesuatu yang disembunyikan terhadap pasangan kita. Oke.
sebenarnya jadi jadi bumerang di dalam diri sendiri gitu kan, kayak mau keluar tapi kita nggak tahu, tapi takut salah gitu kan, dan segala macam, takut takut pasangan kita marah gitu kan, takut disebelin sama ceweknya gitu nggak, Mas Irul, Mas Rizky, Mas Esa gitu. Kayak aduh, tiba-tiba ayo kita mau makan apa, terserah gitu, tiba-tiba kayak apa nih gitu kan, masih bingung lagi apa nih, kok tiba-tiba jadi konflik gitu kan, gitu. Ada lagi? Soal konteks pekerjaan kali ya. Boleh. Ini hubungannya nggak cuma pasangan ya, hubungan apa aja boleh. Kak Shelby silakan. Jadi bisa aja konfliknya terjadi karena perbedaan tujuan atau kepentingan. Misalnya kayak misalnya satu job desk misalnya person gitu ya, dia punya kepentingan sesuai dengan job desk-nya dia. Sementara ada orang lain juga mengutamakan job desk dan kepentingan dia. Itu juga bisa. Iya. Jadi ada perbedaan di situ juga ya, perbedaan sudut pandang juga gitu kan. Karena konflik itu selalu aku bilangnya color warna konflik itu selalu marah-marah gitu nggak sih? Warna konflik itu selalu memicu ketegangan di dalam diri kita, otomatis secara psikologis dan secara denyut jantung tuh kan jadi tidak menyenangkan kita. Jadi kita stressful datang ke kantor, stressful mau ketemu pasangan kita, ada yang misalkan kayak bertahan dulu dan segala macam gitu kan. Nah, dari situ kayak oh iya ya, konflik ini tapi sebisa mungkin dihindari, tapi mau nggak mau ketika ada harus dihadapin gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa juga nggak ada konflik gitu. Nah, ketika kita masukkan istilah konflik ini ke dalam social penetration theory, yang teman-teman bilang tadi Kak Talita kan bilang hubungan yang sukses itu dalam sudut pandang teori ini tuh hubungan seperti apa sih, kan gitu ya, hubungannya makin dalam makin ngerti Mbak, makin memahami satu sama lain, makin bisa ke permukaan, keluasan dan kedalamannya itu kita dapat semuanya gitu. Nah, konflik diposisikan sebagai apa di dalam teori ini kemudian menurut teman-teman? Ketika hubungan yang udah dalam intim segala macam dan semakin dekat itu adalah sebuah kesuksesan bentuk hubungan, konflik itu dilihat sebagai apa kemudian di sini? Kira-kira teman-teman? Mungkin karena konflik itu kan kita jadi bisa saling memahami sudut pandang satu sama lain, dan karena kita bisa saling memahami, kita juga jadi tahu bisa hubungannya bisa menjadi lebih dalam karena kita bisa menerima despite of kekurangan mereka atau perbedaan di antara hubungan tersebut gitu, Miss, kurang lebih. Oke, dari konflik kita belajar untuk kenal satu sama lain. Coba nanti balik lagi ya gitu ya. Cuma nanti kalau spesifik teori tentang konflik itu banyak gitu. Tapi yang pengen aku bilang di sini, sebentar. Yang pengen aku bilang di sini juga adalah uncertainty reduction theory, social exchange theory, kemudian ada social penetration theory ini melihat memang bahwa sudut pandangnya positifis sekali teman-teman. Hubungan yang berhasil tuh hubungan yang langgeng, yang dekat satu sama lain, kemudian bisa sayang-sayangan gitu, kemudian bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Dalam hubungan pekerjaan juga bisa saling menumbuhkan rasa saling mendukung satu sama lain gitu. Oke? Sudut pandangnya memang sangat indah sekali gitu bentuk hubungan itu. Ketika terjadi konflik dan renggang, sudah dikatakan sebagai lawan dari penetrasi itu sendiri, yaitu depenetrasi itu sendiri gitu kan. Nah, di sini ini kan kita tadi kemarin kita belajar URT. Hari ini kita belajar social penetration theory. Aku jelaskan sedikit tentang social exchange. SET ini social exchange theory. Perhitungan biaya, imbalan segala macam. Sebenarnya teman-teman udah kebayang lah ya. Nah, 3 teori ini mazhabnya sama nih. Sudut pandangnya mirip nih. Teman-teman bisa melihat bisa melihat stage dari social penetration theory ini dengan memasukkan URT itu ada di bagian orientation. Social exchange theory ini adalah pengaruh
yang bisa mempengaruhi maju mundurnya stage-nya SPT gitu kan. Kalau ada konflik ternyata perhitungan biaya imbalannya tidak oke, maka nanti kita akan berhubungannya sama si depenetrasi atau disolusi. Jadi stage-nya juga akan mundur. Ketika depenetrasi mungkin dari stable exchange kemudian mundur jadi effective exchange gitu. Jadi maksudku ini tuh bisa kita lihat dalam stage hubungan gitu. SPT menghasilkan stage hubungannya, URT kita bisa taruh di depan di bagian orientation. SET atau social exchange theory ini bisa mempengaruhi perkembangan hubungan itu sendiri. Apakah penetrasinya semakin dalam, atau dia mengalami depenetrasi karena biaya yang dia keluarkan atau cost yang dia keluarkan itu lebih besar gitu kan, daripada lebih besar daripada imbalan yang dia dapatkan. Makanya kenapa nanti dia akan mundur gitu kan. Nah, tapi teman-teman, ini ada satu teori lagi yang sudut pandangnya lebih ke sudut pandang kritis. Which is RDT ini adalah kebanyakan. Nanti kita akan dapat, aku nggak tahu apakah itu bagianku atau ada teman-teman yang akan mengambil teori ini, relational dialectics theory gitu. Nah, kenapa aku tanya bagaimana sih konflik dilihat dari ketiga teori ini dan bagaimana ternyata perbedaan yang diberikan RDT ini yang nanti akan menyadarkan teman-teman bahwa konflik itu adalah bagian penting dari sebuah hubungan gitu. Memang teori ini tuh nggak bilang bahwa konflik itu nggak penting. Buktinya teman-teman tadi kan bilang bahwa saling mengenal satu sama lain. Konflik itu bisa bikin kita mengenal satu sama lain. Konflik itu begini begitu segala macam. Nah, sedangkan di relational dialectics teori ini ya, spill kecil untuk RDT ini, dia tidak melihat hubungan yang sukses dan berhasil itu adalah hubungan yang langgeng, hubungan yang bicara soal kedalaman. Oke, bicara soal kedalaman gitu. Tapi relational dialectics teori ini bicara soal hubungan tuh nggak ada yang sempurna gitu. Hubungan itu tidak, oke dia sampai lapisan bawang terdalam, nggak ada gitu. Kita bicara realitas, kita semua dilihat setara dan dialektika itu berlangsung antara dua orang atau lebih. Karena setiap orang punya mau, setiap orang punya kebebasan untuk berpendapat, setiap orang bisa bernegosiasi atas apa yang mereka mau. Nah, kesuksesan hubungan gitu ya, kesuksesan hubungan seperti yang dijawab sama Kak Talita tadi, hubungannya semakin dalam dan semakin matang. Menurut relational dialectics theory, itu hanya titik seimbang sementara dalam hubungan manusia sepanjang hidupnya. Oke, social penetration theory kan endingnya itu tadi kan dia adalah stable exchange. Saling pertukaran yang stabil gitu. Kita udah bisa benar-benar terbuka apa segala macam. Tapi RDT melihat di end dari social penetration theory ini hanya titik seimbang yang sementara dari perawatan hubungan sepanjang hidupnya oleh manusia gitu. Karena ketika pun kita semakin dekat, semakin stabil, nggak mungkin. Berarti ya udah, ketika hubungan selesai berarti kita tidak berkonflik, kita tidak bisa ibaratnya gini, manusia itu jadinya nggak bertumbuh dong, jadi nggak berubah dong gitu. Harusnya ada lingkungan-lingkungan lain yang mempengaruhi dia secara pribadi untuk untuk bisa punya pemikiran baru gitu. Dengan menguji pemikiran barunya dia, ya konflik itu terjadi kemudian. Karena punya sudut pandang yang beda-beda antara satu sama lain gitu. Jadi di sini titik aku ingin bilang ke teman-teman bahwa cara belajar teori itu dengan melihat konflik itu dilihat sebagai apa sih? Contoh ya, karena ini 4 teori ini, URT, social penetration, social exchange, dan relational dialectics teori yang akan teman-teman bahas nanti gitu ya. Ini adalah teori yang lingkupnya komunikasi antar pribadi gitu ya, komunikasi antar pribadi. Dan aku pengen ngasih tahu teman-teman bahwa cara ngelihatnya, iya ya,
sebenarnya yang kita alami itu tidak sesempurna stage dari social penetration theory kan, gitu. Tidak sesempurna itu kan sebenarnya dalam hidup kita, gitu. Jadi ketika Kak Shelby punya hubungan yang baik dengan atasan gitu ya, kan nggak selamanya kayak gitu. Artinya Kak Shelby adaptasi ngikutin atasannya mulu, nurut mulu dong kalau kayak gitu. Gitu kan. Pasti ada gesekan. Maksudnya kayak one day Kak Shelby pengen perubahan di dalam perusahaannya, atasannya pengen perubahan Kak Shelby seperti apa. Perubahan tuh yang abadi adalah apa? Perubahan itu sendiri gitu kan di dunia ini gitu. Gitu. Jadi nggak bisa kita bicara soal the end-nya adalah stable exchange itu. Itu bukan the end dalam sebuah hubungan kalau RDT bilang gitu. Tapi kalau kita dari kacamata social penetration, stable exchange itu adalah the end dari hubungan itu. Orientasi berhasil adalah the end dari URT gitu. Gitu. Cara lihat teorinya, cara membayangkan teorinya kayak gitu, Kak. Jadi ketika kita membayangkan social penetration teori dan teman-teman mau mengkritisasi teori itu sangat bisa. Ya kan? Gitu, sangat bisa. Dengan kita sadar, oh ya udah itu bukan seperti itu aja. Gitu. Teman-teman cari kritik teori itu seperti apa dan segala macam. Bayang ya maksudku ya? Nangkep nggak? Diendapkan dulu, ada yang mau dicatat dulu, ada yang mau ditanyakan, diproses dulu. Aku kasih waktu kita 5 menit. Mungkin ada yang pengen ngetik-ngetik dulu karena aku dari tadi ngomong terus, ada yang ketinggalan mungkin apa yang aku sampaikan. Aku kasih waktu pengendapan dulu 5 menit teman-teman, silakan, atau ada sambil yang mau nanya boleh. Gitu. Miss Indah, aku mau nanya. Boleh, Katal. Karena realitanya di social penetration, walaupun realitanya apa namanya, end goal social penetration theory ini kan gak sesuai sama realitanya ya, di mana kita ada relationship yang stabil terus gitu. Dengan begitu, kenapa teori ini tuh masih ada relevansi di sekarang gitu? Apakah gara-gara lapisan bawahnya itu tadi atau gimana, Miss? Kayak kalau misalnya end goal-nya tidak sesuai dengan realita kita, kenapa teori ini masih bisa dibilang relevan? Oke. Relevansinya tergantung konteks. Gitu. Begitupun nanti teman-teman dalam nulis begitupun ketika teman-teman ketika nulis skripsi. Nah, ini lanjutan nih penjelasanku tentang bagaimana kita membaca mengekstraksi pembelajaran teori gitu ya. Nah, relevan dan tidak relevan itu tergantung konteks teman-teman. Ketika teman-teman mau meneliti hanya satu bagian dan hanya ingin meneliti stage-nya, karena kan social penetration itu output-nya adalah stage dari hubungan itu kan, dari orientasi sampai stable exchange itu. Dia output-nya itu, yang dia janjikan tuh itu. Gitu. Jadi teman-teman mau menguji si stage-nya itu sendiri, gitu. Mau nguji dari stage hubungannya. Itu yang masuk di konteks teori ini gitu, Kak. Sebenarnya. Gitu. Tapi memang enggak realistis kemudian teori ini bla 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 segala macam, karena SPT ini lebih tua dia dari RDT. RDT itu baru ada di 1998 gitu kalau nggak salah. Baxter sampai sekarang, Baxter itu yang Montgomery ya, Baxter dan Montgomery itu dia sampai sekarang masih terus berkutat dengan relational dialectics teori. Dia masih aktif gitu. Sedangkan social penetration ini kalau nggak salah di tahun berapa ya? Aku lupa. Bentar. Di 1973, walaupun 20 tahun sekitar bedanya gitu kan, artinya kan kemunculan RDT-nya adalah respon dari teori-teori komunikasi interpersonal sebelumnya yang sudah ada gitu loh sebenarnya, Kak. Mungkin kritik dari teori-teori interpersonal communication yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau di masa sekarang teman-teman mau pakai, artinya output-nya apa dulu nih?
gitu. Si social penetration ini outputnya dia ngasih stage ke kita. Stage hubungan itu seperti ini loh. Bukan berarti sebenarnya kan di end hubungannya dia bilang oke stable exchange. Tapi hubungan itu nggak selamanya gitu. Tapi ada desolusi dan depenetration dan segala macam gitu. Nah kita bicara soal stage-nya di situ. Gitu kata. Gitu. Jadi konteksnya stage-nya aja yang kita lihat gitu. Nah, kalau kita mau lebih expand lagi gitu ya guys, lebih expand lagi kita mau memadukan dua teori itu dan kita ingin berpihak pada RDT sangat bisa sekali kata gitu kata Lita. Jadi kayak kita bicara lebih dalam tentang tentang relational dialectics teori ini karena memang mazhabnya berbeda. Gitu. Kita bicara kesetaraan di sana, kita bicara konflik di sana, kita bicara bagaimana konflik yang sehat, bagaimana menumbuhkan dialektika, bagaimana cara berpendapat, gitu-gitu yang ada di situ. Gitu. Nah, kalau ingin menyempurnakan stage itu dengan RDT bisa juga. Gitu. Jadi itu konteksnya ya. Jadi relevan tidak relevannya sebenarnya relevan aja. Kalau kita ingin meneliti dalam sebuah konteks yang seperti apa, gitu. Kebayang ya teman-teman, mudah-mudahan. Jadi apa yang pengen Kata Lita misalkan ambil topiknya di antara 4 ini yang mana yang cocok? Karena mereka tentu bicara hal-hal yang berbeda gitu kan. Cuman ranahnya memang komunikasi antar pribadi itu semuanya gitu. Gitu kira-kira. Aman nggak? Ada yang perlu dikonfirmasi Kata? Oke, udah paham Miss. Makasih ya. Sip. Itu bahan loh buat teman-teman bisa nulis skripsi nanti. Gitu. Cara menempatkan teori pada konteks yang mana tuh penting juga gitu. Itu penting banget nanti. Tapi memang di mata kuliah teori ini teman-teman dapat Tekom 1, teman-teman dapat Tekom 2 yang sekarang yang kita pelajari memang teori gede-gede. Nanti kalau kalian nulis skripsi, teman-teman boleh pakai konsep yang lebih kecil. Gitu. Kalau ini kan teorinya gede nih, social penetration itu teori gede banget, teori lama gitu. Ground theory namanya gitu. Nanti retorika tuh ground theory gitu yang aku bilang. Aku selalu bilang kalau nyajiin retorika kan bapak retorika kan Aristoteles ya. Terus kayak ini tuh teori udah tua banget. Baru masa-masa Masehi. Baru tahunnya tuh baru nyampe ratusan kan kalau retorika tuh. Bahkan Aristoteles aja lebih tua dari Nabi Muhammad dan Yesus. Gitu. Jadi dalam konteks bahwa ini teori tua banget dan nanti kita akan relevansinya ke sini seperti apa. Kayak gitu. Teori gede-gede yang kita pelajari di setiap pertemuan ini. Teman-teman nanti bisa cari turunannya teori yang lebih ini seperti apa, yang lebih relevan itu seperti apa, gitu. Oke, ada respon lagi? Atau teman-teman mau catat dulu apa yang aku sampaikan barusan? Silakan di mind map, silakan bagaimana teman-teman mau mengendapkan itu gitu ya. Coba silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin berungkap sesuatu? Tapi kalau mana sih? Kalau dalam case kayak
langsung lompat tuh dari URT ke RDT. Baru aja ketemu langsung konflik. Maybe di jalan apa lu kayak gitu kan ada tuh yang case kayak gitu ya. Nah biasanya kalau tanpa kan pasti ke tanpa SPT, tanpa siapa ya kamu kayak gitu. Nah kalau case langsung loncat tuh eh berarti kan bukan tahapan yang apa ya bukan tahapan yang Yang wajib. Bahkan wajar. ada yang iya bukan yang wajar, bahkan ada case mengenai kenal aja belum, terus abis itu ketemu aja belum tapi cuman bermodalkan omongan udah langsung konflik kayak gitu kan nggak ada juga. Enaknya diapain tuh kalau yang gitu loh? Iya, sering terjadi ketemu di jalan gitu ya kayak dulu ya. Ya kayak gitu sih. Jadi mungkin kalau inti besarnya sih aku merasa kayak urutannya udah bagus. Ya udah dari dulu sih udah. Tapi kalau ternyata ada yang case mengenai lompat-lompat tuh masih nggak harus diurutkan juga kan. Iya itu jadi special case juga kan. Kadang yang kayak dari berantem dulu terus jadi jatuh cinta bisa juga. Itu kayak ini apa alur drakor nggak sih? FTV gitu kan ya, tiba-tiba tabrakan sama tukang cilok gitu kan ya. Terus kemudian jadi kenal dan apa segala macam gitu. Ya itu anomali dari yang sewajarnya dipupuk oleh si penteori ini gitu kan, si social penetration ini kan gitu sebenarnya gitu. Nah, gimana kita nanggepin URT-nya juga gitu. Uncertainty-nya ternyata langsung ada konflik dulu nih tanpa kita memandang kayak kita nggak berani kayak oke, bentar dulu deh, oke kenalan dulu deh, oke apa dulu deh gitu. Kan nggak gitu juga gitu. Nah kan reflektif juga dari Kak Irul, nggak kok nggak ada hubungan yang anomali kayak gitu juga kayak gitu. Ya kan? Apalagi ya, ada yang mau nyampein kasusnya di kantor seperti apa mungkin? Kalau case mengenai NPD kenal juga baru udah masih bawang bagian dalam semua. Nah, tuh gimana tuh? Pendapat teman-teman yang lain dulu deh. Aku lempar ke teman-teman yang lain dulu deh. Baru kenal udah ngasih ini itu gitu. Gimana tuh teman-teman? Coba. Gimana? Siapa yang bisa mau berpendapat dulu? Ada yang pernah ngalamin nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak? Keintiman semu di awal. Nah, aku ketemu bahasanya nih. Keintiman semu di awal gitu. Udah duluan banyak apa? Narsistik disorder kan, NPD kan. Gitu. Tapi ternyata at the end-nya tidak menyenangkan gitu. Ada yang pernah ngalamin nggak? Atau apa yang keluar comes up di pikiran teman-teman tentang hal itu ayo? Ada kebalikannya nih. Kayak udah berat di awal gitu.
Ayo siapa? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Dielaborate pertanyaannya. Kak Rizky minta dielaborate Kak Irul. Kalau dalam case seseorang yang mungkin dianggap NPD bagi sebagian orang atau mungkin dalam suatu kelompok dan dia itu ngelewatin tuh dari yang awal yang baru kenal langsung nge-share info terdalamnya. Nanti kan kayak ada mismatch mengenai urutan. Nah, case-nya itu apakah itu langsung ke set atau mungkin ada option lain? Sosial ya. Jadi dia itu bisa jadi udah langsung di sini gitu ya Kak Irul ya. Ya kan sudah bisa jadi di affective exchange gitu. Dia sudah terlalu membuka dirinya di awal karena kan narcissistic disorder lah. Itu kita menyebutnya itulah ya gitu kan. Jadi udah sharing orientation-nya dia tuh udah ngelewatin ke sini dulu gitu kan ya Kak Irul ya. Udah kenal duluan, udah ketika baru kenal dia langsung wah ngasih informasi dan mungkin bahasa lainnya bisa kita katakan membutuhkan validasi langsung dari awal. It's all about her, it's all about him, seperti gitu kan NPD. Nah kemudian stage-nya ini tidak seideal yang disampaikan oleh social penetration theory ini gitu. Nah menurut teman-teman gimana ketika stage-nya ini diacak-acak gitu loh yang aku tangkap dari pertanyaan Kak Irul gitu. Stage-nya ini ternyata teracak-acak gitu karena sekarang kita tidak ternyata kasusnya ya sifat orang macam-macam gitu kan gitu nggak yang tiba-tiba nggak yang semuanya malu-malu untuk kenalan dulu gitu tapi ya ada orang yang memang sekalinya datang udah langsung all about me, eyes on me kayak gitu-gitu. Nah itu gimana teman-teman kalau stage-nya ternyata teracak-acak ternyata sekarang yang relevansinya sangat mungkin terjadi stage ini teracak-acak gitu. Gimana? Udah cukup elaboratif nggak Kak? Siapa tadi? Kak Rizky. Sudah cukup, Miss. Sudah cukup. Oke. Gimana Kak Rizky kira-kira? Ini kita diskusi aja, Miss ya kayaknya. Emang gue dari tadi ngajakin dia diskusi. Oke, Miss. Intinya kalau misal ada individu yang ngelewatin tahap ini ya dalam bersosialisasi gitu ya. Kalau dari case saya sendiri itu ada dari forum ini ya Miss kayak lulusan bootcamp si kuning Miss. Kalau ada yang tahu beberapa itu langsung bilang aja ya Revoyu gitu sih Miss. Revoyu itu merek gitu. Nah kalau di Revoyu itu alumninya itu kebanyakan backgroundnya kan marketing ya Miss ya. Itu ada satu orang itu yang menurut beberapa orang itu ya NPD sih satu orang ini tuh NPD dan ada satu pokoknya ketika si satu orang ini tuh dia terlalu narsistik dan oversharing terkait hal-hal yang itu tuh sebenarnya private kan entah karena dia ngerasa cepet kenal sama orang terus dia tuh gampang nge-share info-info kayak yang seharusnya itu confidential gitu lah. Misal nih pernah satu momen itu dia kan ngobrol sama yang masih satu circle Revoyu itu sama cewek berkerudung gitu Miss dan tampilannya itu ya
si cewek ini dressnya tuh ya sopan-sopan aja sih Miss. Cuman si si cowok ini tuh eh, entah kepikiran apa gitu loh Miss. Dia tuh udah ngobrol enak sama si teman-teman saya ini, tiba-tiba dia tuh tanya soal preferensi seks gitu sih Miss. Nah itu kan maksudnya itu kayak orang yang baru kenal tiba-tiba ngarahin topik ke sana itu kan kayak agak ini ya, agak aneh gitu lah. Sampai tanya soal maaf ya misalnya kayak performa di rancang kayak gini-gini, bla bla bla. Dan intinya itu kan sebenarnya nggak enak lah ya kalau ya itulah. Maksudnya bukan bukan topik kayak orang yang baru kenal gitu loh, intinya. Entah nggak tahu dia punya intent tersendiri atau bagaimana gitu. Terus ternyata itu si orang itu sering kali lah eh, ada isu-isu yang kayak gitu sama orang lain, bukan masalah seksual doang ya. Ada hal-hal lain gitu, Miss. Sampai ada itu dari temennya dulu di UI yang juga satu revolusi sama dia juga ngomongin si dia ini, Miss, tetap Miss. Intinya kemana-mana tuh dia tuh jadi topik utama sih, Miss. Ya udah sih, itu mungkin topik diskusi dari saya sih. Mungkin mengundang omongan sih kalau itu tuh ada tahap yang dilewatin dan dia secara tidak sengaja itu eh, tidak memahami lawan bicaranya dia dan kondisi antara kedua belah pihak ini apakah hubungannya itu udah sesuai apa yang diekspektasikan oleh kedua orang itu. Itu sih itu Miss, kurang lebih Miss. Thank you Miss. Iya, thank you Kak Rizky. Lebih detail lagi dengan kasus nih teman-teman nih yang akhirnya bisa kita bahas gitu. Khairul mancing dengan fenomena gitu ya, gimana konteks NPD dalam stage social penetration theory yang ternyata kenyataannya sekarang bisa kita lihat sama-sama, kita refleksi sama-sama, stage-nya tidak selalu dari ketidakpastian, kemudian kita berorientasi dulu, kemudian berdekat semakin dekat gitu. Ternyata ada konteks yang beneran baru kenal langsung dia tidak benar-benar mengupas bawangnya gitu kan, gitu. Tidak benar-benar mengupas bawangnya, di awal sudah langsung sudah langsung dengan caranya seperti itu, tidak menyadari tentang konsep self disclosure itu gitu kan, dan masuk ke memang case yang benar-benar nyebut merek nih Kak Rizky bahkan gitu. Nah, aku lempar lagi ke teman-teman akhirnya akan gimana nih ketika teman-teman mengetahui konteks yang ada sekarang gitu. Ini bisa jadi penelitian loh untuk melihat bahwa stage-nya udah tidak lagi seperti itu dalam konteks informannya teman-teman yang dalam apa NPD ini sendiri gitu. Itu udah bisa jadi penelitian yang seperti yang aku bahas ke Kak Talita tadi, masih kontekstual nggak sih, masih relevan nggak sih? Nah ini, oh ternyata stage-nya nggak sebegitu rigidnya nih, nggak sebegitu idealnya nih. Gimana yang terjadi sama orang-orang yang aku nggak tahu bagaimana membuktikan NPD itu ya, terdiagnosa atau seperti apa gitu segala macam kan harus ada buktinya kalau kita melabeli dia NPD dan segala macam gitu kan. Gitu. Itu jadi bisa informan penelitian juga gitu. Itu udah bisa ini udah kita sedang merancang penelitian nih. Gitu. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti apa gitu. Pengungkapannya dia tuh bagaimana sih menurut teman-teman? Bagaimana teman-teman menilai orang-orang yang seperti itu dulu deh. Menilai kita hanya menilai dalam bentuk diskusi aja ya di sini ya. Gitu. Artinya apa yang dia lewati ketika ketika tadi Kak Rizky sampaikan baru kenal sudah menanyakan hal-hal yang sensitif. Apa sih yang dia lewatin? Apa sih yang dia kurang sadari dari cara berkomunikasi gitu misalkan. Gitu. Itu dulu deh pertanyaanku pertama. Apa yang dia lewatkan dari sebuah proses komunikasi yang selayaknya atau idealnya yang kita pahami bersama seperti itu teman-teman. Kira-kira apa?
Izin jawab boleh Mas? Mungkin kan kalau orang NPD ini kayak yang tadi Rizky ceritain itu tentang orang itu doang gitu ya. Nah, kaitannya dengan social penetration ini mungkin jadinya, satu arah doang gitu loh, jadi dari dianya doang, gitu kan. Nah, jadinya tuh hubungannya itu sering nggak seimbang. Nah terus, bisa jadi cepet deket, tapi hubungannya tuh gak sehat. Karena rentan berujung jadi depenetrasi karena konflik dan manipulatif dari si orang tersebut gitu. Makanya komunikasinya jadi nggak dua arah gitu kan, karena dari orang itu doang gitu kan. Nah biasanya sih buat menghadapi orang-orang yang NPD ini, mendingan jaga batas, terus jangan terlalu terbuka karena bisa manipulatif juga tuh informasi yang kita sampaikan gitu sih. Jadi lebih melindungi diri aja gitu. Mungkin lebih bisa jadi yang kayak Talita tadi disampaikan, menghindari konflik dengan orang ini gitu. Kalau dalam kasus ini konflik harus dihindari ya. Jangan jadi masalah gitu ibaratnya ya. Gitu. Jadi yang terlewati memang keberadaan orang lain sebenarnya. Yang dia lewati ya enggak. Dia butuh ada orang lain memang ketika konteks narsistik ini, tapi sayangnya orang lain di samping dia itu dia butuhkan untuk memvalidasi dirinya. Kurang lebih kayak gitu kali ya. Teman-teman kalau ada yang kurang setuju dan apa segala macam, kita diskusinya open di sini, teman-teman bisa sampaikan apapun pendapat teman-teman gitu. Itu. Jadi orang lain itu dia butuhkan untuk memvalidasi dirinya gitu kurang lebih. Jadi yang dia lewatkan ya kehadiran bahwa setiap orang juga harus punya porsi yang sama ketika kita bertemu satu sama lain gitu. Ibaratnya bisa jadi dengan konteks power, gue bisa jadi NPD di dalam sini, di dalam room ini gitu. Karena power gue. Ya enggak? Karena narsistik sebagai power bahwa gue dosen, gue bisa ngasih tahu banyak hal ke kalian, gue bisa walaupun mungkin umurku lebih muda dari beberapa orang di sini gitu, tapi karena power itu sendiri kan bisa jadi NPD gitu. Cuman kan kita punya kesadaran satu sama lain bahwa konteks komunikasi yang dua arah itu penting sekali. Yang dia lewatkan tuh itu gitu. Nggak baik juga untuk menjadi diri yang segala halnya tentang kamu aja kan kayak gitu. Yang dia lewatkan menurutku itu kan teman-teman gitu. Jadi kayak kehadiran orang yang juga orang itu berhak untuk menanggapi cerita dia, berhak ada empati di dalam sana kayak gitu-gitu, berhak merasa secure di sekitar kita gitu. Misalkan kalau kasusnya Kariski tadi kan baru kenal udah langsung bikin orang nggak secure gitu kan, gitu kayak udah langsung ngedobrak privasinya gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak menyamankan orang itu gitu. Itu kan melewatkan itu konteks itu gitu. Jadi benar kata Kak Adisti juga gitu. Jadi sebenarnya tidak menghindari konflik, tapi bagaimana kita pintar-pintar untuk menyembuhkan konsep komunikasinya bersama mereka itu harus bersama-sama sih satu sama lain kita bisa saling dukung gitu. Jadi penyadaran gitu bahasanya atau seperti apa gitu mungkin kita bisa cari istilah yang sama untuk hal itu gitu. Karena kalau dalam konteks komunikasi yang lebih dialektis gitu ya, dialogis, kita semua punya kedudukan yang setara. Ketika kita merasa ada rekan yang seperti itu, kayaknya kita boleh merasa setara bahwa oke, kayaknya kita bisa memberitahu dia untuk tidak melakukan hal itu gitu harusnya gitu. Seharusnya kan idealnya begitu. Cuman itu balik lagi ke situasi kondisi di sekitar pada saat itu seperti apa gitu. Sayang banget kalau dia menanyakan hal sensitif di depan orang banyak gitu kan. Jadi kan menimbulkan hal yang tidak menyenangkan juga kepada yang ditanya gitu. Sayang banget ketika kondisi itu terjadi gitu. Tapi harus ada yang ngerasa bahwa kita harus melawan hal ini karena hal ini nggak benar. Untuk bisa ngelawan kita kan harus merasa setara dulu sama dia untuk sementara gitu. Bahwa itu nggak oke, itu nggak bisa gitu. Nggak mau. Siapapun yang itu, apalagi kita ngerasa nggak nyaman ketika dalam lingkungan kerja. Atasan kita terus yang nanya kayak gitu.
kan udah dalam tanda kutip udah aduh ini udah nggak oke banget, terus kita nggak berani negur karena dia atasan kita gitu misalkan. Itu udah benar-benar nggak sehat banget kan lingkungan komunikasinya gitu. Ekosistem komunikasinya udah benar-benar nggak sehat banget, mau nggak mau kita harus berani dalam konteks itu gitu. Hilangkan tuh jabatan, hilangkan tuh apa segala macam untuk pertanyaan-pertanyaan sensitif itu kayaknya memang harus kita dobrak gitu. Kan gitu ya. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi sangat memungkinkan itu tuh stage-nya berubah gitu ya Kak Irul ya, tapi tidak akan bertahan lama menurutku. Malah ketika dia loncat langsung ke stage yang ketiga gitu misalkan affective exchange gitu, dia langsung ada di sana gitu ketika all eyes on her atau all eyes on him gitu, all eyes on them gitu. Tapi kenyataannya itu akan macet dan ada disolusi akhirnya menurutku, ya kan? Aku yakin teman-temannya Kak Rizky juga nggak nyaman melihat situasi seperti itu, gitu. Tanpa iming-iming lagi dan segala macam, udah bukan depenetrasi lagi karena tidak ada level yang dimundurin kan, gitu loh. Ibaratnya kayak, ibaratnya efektif ini jadi yang pertama, gitu. Jadi efektif ini pindah ke sini, gitu kan ya, mau mundur kayak apa? Karena tidak ada stage yang sebelumnya dari afektif ini pindah ke sini. Jadi bisa jadi udah langsung disolusi di awal kan jadinya. Gitu kan. Bisa jadi ini asumsi ya. Ini menarik loh untuk kita teliti teman-teman. Kalau ada yang ini kasusnya gitu. Ini nggak ada nih sebelum ketika dia langsung loncat menganggap dirinya sudah dekat dan segala macam tapi lawan bicaranya tidak gitu. Ya lawan bicaranya sangat mungkin untuk mengarah condong ke tindakan desolusi itu bahkan bukan depenetrasi lagi kan. Kalau depenetrasi kan dia akan mundur satu step itu step pertamanya dia udah seperti itu, artinya kan udah nggak bisa step pertamanya nih affective exchange atau stable exchange udah pindah di sini kan nggak ada stage sebelumnya gitu. Jadi dia desolusi di sini jatuhnya. Kan bisa jadi seperti itu kan. Pada akhirnya pasti begitu kan. Gitu. Kira-kira. Bayang ya teman-teman ya. Konteksnya itu ya. Perkembangan diskusi kita menarik malam ini dan makin ngasih hint-hint sesuatu, ada hal baru yang teman-teman pelajari di sini kira-kira? Ada kesadaran baru, ada yang bisa nyampein nggak? Ada kesadaran baru yang apa yang teman-teman baru tahu kali ini? Terutama yang nggak belajar komunikasi sebelumnya, ayo. Sebelumnya soalnya bukan dari... Halo? Ya. Oke. Awalnya sebelumnya bukan dari bidang komunikasi ya, jadi kayak jadi sebenarnya kayak iya kasus pariwisata. Iya, oke. Gimana Kak? Hal-hal baru dan lebih ke shock juga sih, ternyata sedetail itu, ternyata serinci itu untuk kayak bahkan satu komunikasi aja, misalnya kayak apa bisa ambil dari case-nya Rizky gitu. Kayak kita nggak tahu, kita kalau berkomunikasi sama orang, ternyata tiba-tiba udah masuk ke stage berapa, itu jenis yang kayak menurut aku lumayan menarik gitu. Dan mungkin lebih menariknya kalau misalnya tiba-tiba case-nya kita ketemu saya MPD ketemu sama orang yang mirip sama dia, mungkin kayak bisa aja stable malah lebih lanjut lagi gitu, bukan jadi resolution atau kayak kan tadi juga nggak ada tahapan apa sebelumnya, jadi nggak ada penetrasi, jadi bahkan bukan resolution tapi malah stable kalau ketemu sama orang yang mirip dengan dia gitu misalnya. Iya, artinya kan ketemu ini match-nya, orientasinya jadi orientasi buat mereka gitu. Dari tahap pertama buat mereka bisa jadi gitu kan. Karena mereka tidak menyadari satu sama lain gitu. Tapi aku nggak tahu ketika NPD ketemu sama NPD gitu ya, narsistik ketemu sama narsistik, siapa yang memvalidasi itu aku nggak tahu. Karena kan aku nggak tahu ya. Aku suka bingung menyebutkan konsep-konsep mental health ini dan segala macam ya, karena aku takut labeling itu loh teman-teman. Aku takut melabeli gitu loh, padahal ternyata enggak atau apa gitu. Itu kan sebenarnya aku selalu percaya bahwa label-label mental health ini ada hubungannya dengan ya itu harus diagnosa orang yang memahami itu gitu.
gitu. Jadi ya mungkin ya itu apa segala macam, tapi itu hanya tergantung sifat mungkin atau seperti apa. Tapi ketika ada kecenderungan seperti itu, narsistik ketemu narsistik mungkin, tapi yang menjadi pertanyaanku kemudian yang memvalidasi dia siapa nih? Karena kan kecenderungan dia butuh didengerin dan butuh divalidasi nih gitu. Nah, entah nih, ini jadi pertanyaan juga nih ketemu itu segala macam gitu. Ya kan? Ya kan? Jadi ketemu oke kalau misalkan mereka secocok itu gitu. Atau mungkin mereka nggak cocok juga karena aku mikirin itu sih yang validasi siapa ya? Gitu karena kan kalau mereka ngomong terus dan satunya juga ngomong terus jangan-jangan nggak ketemu nih ntar nih malah gitu. Atau malah jadi cocok, kita nggak tahu juga. Ngerasa validasi, oh iya aku juga punya cerita ini gini dan segala macam gitu. Tapi ada NPD yang takutnya kayak yang ada tipe orang yang agak kurang menyenangkannya adalah suka nimpalin dengan ceritanya dia ketika kita menjadi listener yang baik gitu kan. Lu mah enak. Kalau gua begini gitu kan itu nggak menyenangkan juga kan kayak gitu. Gitu Kashel. Kita tuh sedetail itu orang komunikasi Kashel. Untuk melihat berhubungan aja di staging gitu. Ada stage-nya gitu dari orientasi, sampai detail, kemudian depenetrasi lagi, kemudian ini lagi gitu. Nah, itu sedetail itu gitu. Itulah konteks komunikasinya ya. Itu konteks komunikasinya yang perlu sangat digarisbawahi gitu. Gitu. Kira-kira. Pengalaman di kantor yang lain teman-teman ada nggak kira-kira? Gue nggak ada slide apa-apa nih lagi dan pembahasan gue udah habis tentang social penetration theory. Jadi ada yang mau ngangkat isu atau ngangkat kasus lagi nggak teman-teman? Ada yang apa hal-hal di pikiran kalian yang kira-kira social penetration tuh begini ya? Ada konteksnya seperti apa ya? Gitu. Kalau kita mungkin nggak ngalamin stage-nya SPT dengan terbatas ruangan kayak gini. Temen-temen ngalamin nggak SPT satu sama lain? Karena kan nggak ketemu fisik toh. Kalian ada yang pernah ketemu fisik nggak? Ada. Nggak pernah kan gitu. Menurut kalian SPT yang berlangsung di ruang digital kayak gini kayak gimana dong? Kira-kira apa aja Dari kerja kelompok sih Miss biasanya. Oke. Gimana tuh kerja kelompoknya? Iya, misalkan tiap dosen suka request tuh kayak bikin kelompok. Terus biasanya kalau dilihat dari pattern yang udah ada ini, dari mata kuliah yang udah ada semua, kelompoknya pasti itu lagi orangnya gitu. Karena kita udah saling kenal satu sama lain. Kayak gitu sih. Dan udah dibebasin suruh milih ya. Maksudnya kayak ya udah terserah kalian gitu. Berarti social penetration-nya terfilterisasi dari apa tuh? Kok bisa ketemu dia karena kebetulan atau gimana? Berarti Kanita sama Kak Nadia terus nih. Kebanyakan gitu sih, Miss. Karena udah tahu bagiannya mau yang mana gitu ya. Jadi social penetration berlangsung dengan cara seperti itu ya, mau nggak mau ya. Mungkin ada yang udah ngobrol-ngobrol di luar tugas. Ada yang bercurhat-curhat gitu. Kalian berarti berapa tahun? 2 tahun atau setahun aja ya? 1 tahun setengah ya kalau nggak Oh, salah. 1 tahun setengah. Oke, 1 tahun setengah. Iya, kalau reguler bocil-bocil Gen Z yang membersamaiku setiap hari di kelas kan ketahuan ya patternnya, dia ada yang berkelompok dengan siapa, penetrasinya naik turun tuh terasa tuh. Aku suka ngamatin tuh, suka observe tuh biasanya. Oh kayaknya gengnya ini lagi berantem soalnya duduknya bedaan. Gitu, duduknya bedaan nih.
biasanya ada yang duduk sebelah sini di mana gitu. Biasanya geng ciwi-ciwi tuh yang oh ini lagi ada something nih, ada yang satu duduk di depan, ada yang merhatiin aku banget. Sementara teman-temannya misalkan gengnya berlima gitu ya. Kalau lagi berantem nih satu orang duduk di depan merhatiin aku banget, tingkat belajarnya tinggi banget gitu ya. Berarti lagi dimusuhin sama yang 4 nih gitu misalkan. Ada nih lagi depenetration nih antara satu sama lain gitu. Aku suka observasi itu di kelas tuh. Gitu ya. Kalau ini kan kita individualis ya kalau kelas apa namanya? Kelas online kayak gini ya gitu. Kalau di kelas kelihatan tuh, oh ini gengnya duduk sama ini, nanti ini berteman sama yang mana, nanti penetrasi bentuknya seperti apa gitu-gitu aku suka tuh. Ngelihat hal itu tuh di kelas tuh. Jadi observe aku, sedetail itu kan komunikasi itu kan kita bisa lihat dari situ kan teman-teman. Anxiety reduction juga seperti itu. Awal-awal ketika ketemu aku, bagaimana ada yang mendengar dulu bahwa aku orangnya chill, santai dan di kelas pakai lo gue. Tiba-tiba pertemuan pertama langsung asbun, bisa gitu kan. Tapi ternyata ntar udah kayak gitu, aku yang menyesuaikan kan kemudian. Nah itu kan bagian dari orientasi tuh, gitu kan. Udah berasa nyantai aja karena dia udah denger aku tipe yang santai dan segala macam. Tapi kan santai bukan yang berarti kita mau diremehkan ya teman-teman ya dalam konteks itu ya gitu kan. Gitu. Oh tidak bisa kayak gitu gitu. Kemudian aku anggap itu orientasinya gitu. Nah harus ada salah satu yang menyadari itu adalah konteks orientasi. Makanya orang-orang komunikasi inilah yang perlu punya kepekaan atas hal itu gitu kan ya. Gitu orientasi gitu kita kasih hit sedikit dia di pertemuan pertama, pertemuan berikutnya ya sudah tidak seperti itu lagi. Kemudian dia lebih menghargai bentuk komunikasi kita ke depan seperti apa. Kayak gitu misalkan. Gitu kan fungsi kita memahami teori seperti itu ya jatuhnya ya. Karena kita menyadari kita kan meningkatkan kesadaran aja konteksnya di sini tuh gitu kan. Meningkatkan kesadaran aja. Oke. Terlepas dari kelas ini teman-teman udah social penetration teori seperti apa, berarti udah mulai peka nih besok ke kantor, oh kayak apa nih caranya. Nanti kita belajar RDT juga lebih peka nih meresolusi konflik itu seperti apa. Sudut pandang kita melihat konflik itu bagaimana. Dan bagaimana kita bisa bersikap atas sebuah konflik. Itu bicara soal kesadaran-kesadaran aja. Berikutnya besok kita ke kantor masing-masing gitu ya. Oh iya kita bisa neliti, kita bisa setidaknya lebih wise. Oh ini tuh di level yang ini nih, yang nggak perlu secara rigid teman-teman harus kayak, aduh ini di level yang mana ya? Oh kebanyakan mikir tuh ngadepin orangnya jadi belakangan tuh kebetulan gitu kan. Jadi kayak yang nggak kayak gitu juga gitu. Jadi kayak teman-teman setidaknya punya kepekaan yang lebih tinggi. Nah sudah lebih sadar, oh bagaimana ya menghadapi orang ini. Sejauh mana informasi bisa gue share ke orang ini, kayak gitu-gitulah. Privacy management kita akan belajar juga nanti tentang hal itu. Tentang kepemilikan informasi yang boleh kita share dan yang tidak boleh kita share. Kepemilikan ketika kita udah share, aku nih udah share banyak hal selama 1,5 jam ke teman-teman nih. Berarti udah banyak informasi yang aku share, berarti informasi yang barusan aku sampaikan bukan punya aku lagi aja. Ownernya memang aku, tapi aku punya berapa orang nih? Punya 10 orang co-owner informasiku di sini semuanya. Gitu kan. Makanya aku selalu disclaimer tentang barusan. Aduh aku nggak berani lagi nyebutin NPD karena itu bentuknya labeling dan segala macam gitu. Ya kan. Aduh aku begini lagi. Nah teman-teman harus paham tentang disclaimer itu. Gitu. Jangan tiba-tiba omongan aku di-cut di tengah-tengah tanpa disclaimerku itu gitu misalkan. Itu kan nggak oke juga gitu ya. Gitu. Jadi kayak tadi siang misalkan aku ngebahas tentang film Budi Pekerti. Ada yang nonton nggak film Budi Pekerti? Filmnya Angga Yunanda yang dia berperan bentukannya kayak rambutnya kuning dan segala macam, menceritakan guru BK yang menegur secara baik-baik orang yang ngantri beli kue putu. Tegurannya semakin intens. Nah itu di-cut kemudian viral, terjadilah apa namanya konteks cancel culture di situ gitu kan. Gitu. Jadi orang nggak apa ya sekarang itu masanya ini jadi jauh ya kita diskusinya ya. Masanya itu udah kayak orang tidak bisa melihat konteksnya. Karena singkat video yang 15 detik, algoritma reels yang 15 detik, algoritma membawa kita kemana dan segala macam, kita tuh tidak bisa melihat atau
menaikkan kepekaan ke hal-hal yang lebih utuh gitu loh teman-teman. Nah, disinilah fungsi teman-teman dalam konteks komunikasi itu kita kayak gitu. Kita menyadari adanya konteks. Sebelum kita berani judging, sebelum kita berani menyampaikan sesuatu, ya itu yang harus kita lakukan dulu karena kita sadar bentuk komunikasi itu seperti apa, stage-nya gimana, cara orang berkomunikasi itu harus seperti apa gitu. Informasi itu udah kalian semua nih yang milikin ketika aku udah berungkap kayak gini selama 1,5 jam gitu. Jadi kalau kalian mau share informasi ke orang lain, harusnya bisa di-share secara utuh. Walaupun nggak plek verbatim ya. Tahu kan verbatim? Words by words gitu. Tapi ya teman-teman harus share informasiku secara utuh. Ibaratnya abis ini teman-teman cerita nih ke pasangan teman-teman, gue baru abis kuliah nih sama Mbak Indah nih gitu. Gue cerita tentang social penetration theory, NPD, Mbak Indah tuh bilang begini segala macam gitu kan. Kalian tuh udah jadi co-owner informasiku gitu. Dan harusnya itu utuh teman-teman sampaikan secara konteks at least, nggak secara verbatim gitu ya, secara konteks gitu. Tuh, kita punya kesadaran akan hal itu, pesan gitu. Spill dikit tentang teori-teori yang lain ya, karena ini semuanya berhubungan teman-teman gitu. Teori-teori sebelum UTS ini semuanya rata-rata berhubungan. Setelah UTS baru teori yang lebih besar, yang lebih publik. Retorika, naratif paradigem, dramatism. Nanti kemudian baru kita bahas teori-teori kritis. Standpoint teori sama muted group tuh kritis banget. Kita bicara konsep marginal, kita bicara konsep pembungkaman, penindasan, kita bicara itu nanti di akhir gitu. Kalau sekarang masih level yang hubungan intim seperti apa, bentuk komunikasi itu gimana, bagaimana kita menyadari stage itu dalam social penetration theory seperti itu. Gitu teman-teman. Aman? Kira-kira? Ada hint-hint baru yang tersampaikan? Oke, dicatat, diilhami baik-baik. Silahkan nanti cari studi kasus yang mungkin teman-teman suka banget sama teori ini, silahkan. Aku udah mulai bahas dari sekarang kayak nanti kita presentasi di pertemuan ke-7. Aku akan ulas dan aku akan kasih tahu gimana konteksnya nanti kita menjalankan presentasi di pertemuan ke-7 itu. Semua teknisnya aku sampaikan di pertemuan ke-6 nanti gitu. Pokoknya seminggu sebelum pertemuan sebelum UTS nanti kita akan bahas bersama-sama teknisnya seperti apa gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Sudah aman? Sudah oke? Mau kita sudahi saja? Kita istirahat yuk? Oke, kalau udah aman, udah oke, berarti minggu depan itu ada yang presentasi nggak ya? Ada. Privacy ya? Apa ya minggu depan? Aku lupa deh. Minggu depan. Cek, bentar. Kuliah. Benar. Teori. Social exchange lah. Loh, baru social exchange. Ada yang ngambil social exchange? Ada yang ngambil? Biru lama. Oh, ada. Oke, berarti PPT bagian kalian ya. baru besok tuh social exchange. Oke, kita akan bersambung masih ngobrolin tentang itu. Social exchange baru relational dialectics, baru privacy management. Oke. Ini semuanya masih konteksnya interpersonal semua nih teman-teman. Gitu. Jadi nanti kita diskusinya kayaknya nyaman kayak gini ya. Teman-teman silakan bawa kasusnya untuk bisa masing-masing ya. Kita nanti bawa kasus ya untuk bisa dibahas satu sama lain ya. Gitu ya. Aman ya. Kita nanti aku akan tanya nanti Kak Adisti bawa kasus apa hari ini gitu. Kak Talita bawa kasus apa hari ini. Jadi teman-teman silakan siapin masing-masing, enggak usah ditulis, enggak usah apa-apa, silakan dicari aja. Gitu supaya kita bisa jadi bahan diskusi untuk itu. Sip? Aman? Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan di jam yang sama. Masih minggu depan masih bisa. Kayaknya ada satu hari di mana di bulan April itu kita harus make up kelas karena ada kegiatan prodi aku nanti waktu itu gitu. Tapi nanti aku informasikan lagi nanti di grup ya.
Gitu. Sip, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan untuk malam ini. Semoga bermanfaat, semoga pengetahuan kita bertambah satu sama lain, nggak cuma kalian, termasuk aku juga, gitu ya. Semoga bertambah, apapun yang kalian ingin diskusikan, sampaikan, bahkan di luar konteks teori yang sedang kita bahas, tapi hubungannya masih sama ilmu komunikasi, sangat bisa kita diskusikan di kelas ini. Gitu. Kita mencapai pengetahuan bersama-sama. Gitu. Oke, hubungannya sama media sosial, hubungannya sama algoritma, apa fenomena yang saat ini terjadi, diskusikan aja di sini. Mungkin siapa tahu aku bisa mengaitkan dengan teori-teori yang kemudian teman-teman bisa jadiin itu sebagai ide skripsi. Gitu. Ya? Sip, terima kasih. Selamat malam teman-teman, saya akhiri. Selamat istirahat ya. Terima Terima kasih, Miss. Terima kasih, Thank you. Mbak Ina. Bye. Terima kasih.